warahmatullahi wabarakatuh dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ila Karmila dari kelas B Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis. Materi yang akan saya jelaskan di sini yaitu tugas 9 dari pengantar bisnis, yaitu lingkungan perusahaan di Indonesia, yang terdiri dari 5 soal. Soal yang pertama yaitu jelaskan beberapa pihak yang termasuk ke dalam lingkungan pasar di dunia bisnis. Jawabannya yaitu, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Meskipun terus berkembangnya zaman dan teknologi, definisi pasar tidak akan berubah sama sekali. Pasar juga akan mempertemukan jumlah permintaan dan penawaran dan kesepakatan permintaan dan penawaran. Kesepakatan permintaan dan penawaran tersebut disebut juga dengan harga. Di pasar, kita tidak akan lepas dari 3 hal pokok pelaku ekonomi, yaitu produsen, konsumen, dan distributor. Produsen yaitu orang yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk dijual kepada konsumen. Konsumen yaitu orang yang mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Dan yang ketiga yaitu distributor. Distributor yaitu orang yang menyalurkan barang dan jasa dari produsen sehingga barang dan jasa tersebut sampai ke tangan konsumen. Jadi, di dalam dunia bisnis, produsen harus mampu membaca kebutuhan dari konsumen sehingga barang atau produk atau jasa yang dia hasilkan tidak akan sia-sia. Dan distributor akan membantu produsen agar barangnya sampai ke tangan produsen dengan akhir yang baik. Soal nomor 2 yaitu uraikan bagaimana kestabilan politik dan hukum dalam mendukung kondusifnya kegiatan bisnis. Jawaban yang kedua yaitu kestabilan politik. Di dalam berbisnis, perusahaan memiliki sebuah politik yang disebut untuk menjaga agar bisnisnya berjalan dengan lancar. Kegiatan bisnis yang berjalan di dalam suatu perusahaan pastinya memerlukan politik untuk menjaga agar kelangsungan bisnis tersebut berjalan dengan lancar juga. Politik akan mendukung kegiatan bisnis untuk suatu perusahaan dan akan juga berpengaruh kepada perusahaannya. Jika politik yang diambil oleh perusahaan tersebut mendukung, maka bisnis juga akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Kestabilan hukum. Fungsi dari hukum bisnis antara lain sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis untuk memahami hak-hak dan kewajiban dalam praktisi bisnis agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis. Soal yang ketiga yaitu jelaskan bagaimana laju inflasi mempengaruhi kegiatan bisnis. Jawaban nomor 3 yaitu, dalam jangka pendek, kenaikan tingkat inflasi menunjukkan pertumbuhan perekonomian, namun dalam jangka panjang, tingkat inflasi yang tinggi dapat memberikan dampak yang buruk. Tingginya tingkat inflasi menyebabkan harga barang domestik relatif lebih mahal dibanding dengan harga barang impor. Jika di dalam negeri terjadi inflasi, itu artinya harga produk di dalam negeri menjadi lebih mahal. Dan jika harga produk di dalam luar negeri lebih mahal dibandingkan dengan produk-produk yang ada di luar negeri, maka hal ini akan menyebabkan produk domestik menjadi lebih sulit bersaing dengan produk-produk impor. Hal ini mengakibatkan nilai ekspor akan lebih kecil daripada nilai impor, sehingga neraca perdagangan mengalami defisit, dan defisit ini dapat menghabiskan cadangan devisa negara. Masyarakat termotivasi untuk membeli barang impor yang relatif lebih murah. Selain itu, harga yang lebih mahal menyebabkan turunnya daya saing barang domestik di pasar internasional. Hal ini berdampak pada nilai ekspor cenderung turun. Sebaliknya di soal yang keempat yaitu jelaskan bagaimana aspek sosial dan moral yang mempengaruhi kegiatan bisnis. Jawabannya, teori tanggung jawab sosial bisnis dibangun di dalam sistem etika bisnis itu sendiri, di mana setiap keputusan dan tindakan bisnis harus divalidasi secara etis sebelum direalisasikan.
Divalidasi secara etis sebelum direalisasikan, artinya jika tindakan atau keputusan bisnis menyebabkan kerusakan pada masyarakat atau lingkungan sekitar, maka bisa terbilang perusahaan atau bisnis dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. Bisnis dan perusahaan harus beroperasi di bawah peraturan dan pedoman pemerintah. Dengan demikian, tanggung jawab sosial yang etis dapat dimanifestasikan melalui kode etik, hak-hak sipil dan standar sosial dan yang dapat diterima di berbagai bidang. Banyak perusahaan berusaha untuk melampaui persyaratan hukum. Bisnis yang berhati-hati untuk memastikan pekerja aman diperlukan dengan bermartabat dan hormat, serta menawarkan jam kerja dan upah yang wajar dianggap bertanggung jawab secara etis. Tanggung jawab sosial dan etika bisnis merupakan satu kesatuan yang berkesinambungan dan berdampak bagi banyak pihak secara global. Yang terakhir atau pertanyaan yang kelima yaitu apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal dan moneter dan bagaimana kedua kebijakan tersebut mempengaruhi kegiatan bisnis. Jawabannya, kebijakan pertama yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berfokus kepada anggaran belanja negara dan pajak. Kebijakan ini berhubungan erat dengan makroekonomi karena pemerintah memiliki peluang untuk meningkatkan pemerintahan agregat melalui kebijakan ekonomi fiskal ini. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter berfokus kepada meningkatnya atau mengulangi suplai yang demi menstimulasi keadaan ekonomi. Sedangkan kebijakan fiskal menggunakan anggaran pemerintah dan pajak untuk menstimulasi kegiatan ekonomi. Jadi, kedua kebijakan tersebut mempengaruhi kegiatan bisnis karena kebijakan fiskal tersebut mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, jadi agar nilai mata uang tidak turun. Cukup sekian materi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Swastiastu.